Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd, hadarat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan juga segenap pemirsa melalui YouTube Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini ba'da sholatis subuh kita bisa berkumpul di Masjid Jami' Al-Baitul Amin dalam rangka kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita ngaji langsung dawuh-dawuh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini dengan niat ta'lim, niat ngaji, bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Kita hidup ini bukan selama-lamanya kita akan tinggal di dunia. Pasti kelak suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, bekal kita sudah cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat kita berbuat kebaikan. Kalau kita menanam kebaikan, berbuat baik, maka hasilnya juga kebaikan yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah, mudah-mudahan ibu-ibunya ada karena di balik satir saya tidak bisa melihat ibu-ibu. Babu, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu melanjutkan bab yang baru, bab ta'zimu hurumatil muslimin, yaitu bab tentang mengagungkan kehormatan orang Islam, kaum muslimin, wa bayanu huquqihim, dan menjelaskan hak-haknya muslimin, orang-orang Islam, wasyafaqah alaihim wa rahmatihim, dan juga menerangkan tentang mengasihi dan menyayangi kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa yang terhormat di sisi Allah, segala sesuatu yang terhormat di sisi Allah,
fahuwa khairul lahu. Fahuwa, maka demikian itu khairul lahu, lebih baik bagi orang itu inda rabbih, di sisi Tuhannya. Atau ayat selanjutnya, ayat 32, Allah berfirman, Gusti Allah dawuh, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Apa yang dimaksud dengan wa may yu'azzim hurmatillah? Menghormati atau mengagungkan hal-hal yang hurmatillah, yang dilarang oleh Allah. Ai tarkuma nahallahu anhu, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu yang dimaksud hurmatillah. Lalu apa yang dimaksud dengan wa may yu'azzim sya'airallah? Yang dimaksud ini, karena ini berada di dalam surat Al-Hajj, yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah itu adalah al-hadaya wa faraidil hajj wa mawadi'i nusukihi wal ayatu amatun fi jami'i sya'airiddin. Ya, mensyiarkan syiar-syiar Allah, menghormati syiar-syiar Allah. Di situ ada Ka'bah, di situ ada tanah suci, di situ termasuk apa syiar-syiar Allah? Syiar Allah itu ya masjid. Kita menghormati. Karena itu ketika masuk masjid kita dianjurkan masuk dengan menggunakan kaki kanan, lalu membaca doa. Napa dongane mlebu masjid? Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Ini doa masuk masjid. Lek wong mboten biasa maca donga niki nggih bludas-bludus mawon. Mlebu masjid padane mlebu mall. Ndak sama. Karena orang masuk masjid ini rumah Allah. Langkahkan kaki kanan, lalu kemudian berdoa, lalu kemudian setelah itu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah. Panjenengan lenggah seperti ini, duduk seperti ini. Karena kalau tadi sudah niat iktikaf, itu sudah niat ibadah, normalnya mantan sholat subuh, wiritan, ngaji, maka keberadaan sampean di masjid ini bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih sampean terus kemudian kesirep. Syukur mlebu masjid ojo niat turu. Lek sampean mlebu masjid niat turu ya ganjarane oleh turu iku. Mlebu masjid niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Lalu maca dongane. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid pun juga ada tata caranya. Keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, lalu kemudian berdoa, Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukalah pintu-pintu keutamaanmu. Monggo sarang-sarang latihan maca donga mlebu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Lek mboten apal ya napa Gus? Nggih sampean maca nganggo bahasa sampean pun. Sing biasa nganggo bahasa Jawa nggih maca donga, ya Allah panjenengan sepura dosa kula Gusti. Lan panjenengan buka pintu rahmat panjenengan. Mon biasa Madura kutipan apa? Engki ku jak Madura. Ya Allah Gusti,
panjenengan sepora agi abdina dalem ya Allah. Ben panjenengan buka agi labeng-labeng rahmat panjenengan. Karena doa itu tidak harus pakai bahasa Arab, yang penting doa itu pakai bahasa hati. Sing penting donga niku ndamel bahasa hati. Percuma lambene donga tapi yen atine mboten nyambung. Makanya kula sering lek ndonga niku kula terjemah supaya apa sing ngamini iki cek ngerti apa maksude sing diwaca, supaya lebih meresapi dan lebih khusyuk ketika berdoa. Sebab Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi dawuh dos pundi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Yen donga niku harus yakin. Lek gak yakin dongane dikabulno, ya itulah yang terjadi. Karena itu kita harus yakin ketika berdoa. Lalu lanjutan hadis ini apa? Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha lam yaqbalud du'a min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lupa kepada Allah. Karena itu yang dongane kepingin dikabulno, maka dia harus berdoa dengan menggunakan bahasa qalbu atau bahasa hati. Kadang anak wong donga, bismillahirrahmanirrahim. Ininya aja yang berdoa, bibirnya aja yang, tapi hatinya tidak nyambung. Hatinya membelakrak tekan dindi. Sing penting donga niku pakai bahasa hati. Saya pernah mendengar cerita almarhum Kiai Yusuf Muhammad Gus Yus yang pernah menjadi ketua yayasan Takmir Masjid Al-Baitul Amin. Pernah beliau mengiringi seorang bunyai sepuh ketika tawaf. Beliau yang awal ketika tawaf mengitari Ka'bah. Setelah selesai tawaf, bunyai ini berdoa di lurusnya multazam. Dongane ini kunapa? Bunyai ini yang dikawal ini mertuanya Kiai Ahmad Siddiq. Sing dikawal niki namine Bunyai Mujib, yen mboten salah. Maratuane Kiai Ahmad. Kiai Ahmad Siddiq itu abai Gus Wirjon sing sedil ungkas dilantik dadi wakil bupati. Kiai Ahmad Siddiq itu menikah yang pertama dengan, kalau tidak salah namanya Nyai Solihah. Punya putra antara lain Gus Farid almarhum, Gus Anggi, terus Ning Tati, terus Gus yang pernah jadi camat itu sinten? Pak Muhtaram yang pernah jadi Kapakesra? Gus Rafiq itu putra dari Bunyai yang pertama. Lalu Bunyai yang pertama ini wafat, Ki Ahmad menikah lagi dengan adiknya Bunyai Solihah yang namanya Bunyai Nihaya. Nah, punya putra antara lain Gus Wirjon. Nah, sing dikawal kali Gus Yus niki maratuane Ki Ahmad Siddiq, baik dari istri pertama maupun istri yang kedua. Karena istri pertama dan kedua ini kakak adik. Setelah yang pertama wafat, menikah dengan adiknya. Namanya Bunyai Mujib. Niki ceritanya Gus Yus. Ketika berdoa itu, yang keluar dari lesannya ini apa? Yang keluar dari lesan Bunyai niki cuman ngeten. Gusti. Jadi ketika berdoa itu yang keluar cuman Gusti. Setelah itu diam. Mulutnya, lesannya diam, tapi hatinya yang bicara. Hati ini sing matur dumateng Gusti Allah. Gusti, yang keluar dari lesannya hanya Gusti. Gitu yang Jawi, Telungagung. Meneng suwi. Setelah itu kemudian nyona mengucapkan lagi tapi dengan nada yang agak tinggi. Gusti. Sing medal cuma niku.
Kan pengen dirungokno apa dungane punya iki kira-kira. Yang keluar dari lesannya cuman kalimat Gusti, tapi hatinya yang bicara. Lek kula sampean napa? Donga bahasa Arab tapi hatine tak karu-karuan tekan di. Nah, niki. Jadi wa'lamu annallaha lam yaqbalud du'a min qalbin ghafilin, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lupa kepada Allah. Karena niku sadurunge donga ojo langsung donga, wiritan dhisik, zikira dhisik, krana dengan zikir itu kita mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iling-ilingo kelawan zikir marang Gusti Allah, menyebut nama Allah, iku tatmainnul qulub, bisa menenangkan beberapa hati. Karena itu kalau hari Jumat biasanya di sini Jumat subuh membaca zikir tahlil sebanyak 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku sampean karo maca zikir tahlil itu hatine sambungno kali Gusti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan, la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Gusti Allah. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, tidak ada yang kita cari hidup di dunia ini kecuali mencari ridhani Gusti Allah. La ma'buda, la maqsuda, la matluba, la maujuda. Tidak ada yang wujud kekal abadi di dunia ini kecuali hanyalah Gusti Allah. Ayat berikutnya, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendah hatilah kamu. Janahak itu artinya sayap. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ojo gek metiga mon jandreng Madura. Ojo dim mekodim mon lek terus tiang Jember. Bu Andrea nol meken nol. Apa nol meken nol iku? Ya, artinya dadi wong iku wala tamshi fil ardi maraha. Lek melaku iku ojo ndanga, ojo napa? Ya gek metiga Wancaan napa petentang petenteng. Hah? Tak mesetak. Ojo mlaku niku sing apik wong niku lek mlaku nggih dingkluk. Ojo mlaku petentang. Sopo aku? Lho sapa awakmu kok terus lali? Apa kon gak ngerti aku? Mbah. Sapa awakmu? Ya mbah wong aku dhewe gak ngerti kok. Kita wahfid janahaka lil mu'minin. Ya. Hendaknya orang itu harus bersikap rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kalau rendah hati itu tawadhu. Tapi kalau rendah diri itu minder. Kita nggak boleh minder, tapi juga nggak boleh sombong. Tawadhu. Lek nasihati tiang-tiang sepuh biyen apa? Kun semongkoan walatakun kelopoan. Jadilah kamu seperti semangka dan janganlah kamu jadi seperti kelopo, nyeor, mon candreng Madura. Apa artinya kok dikokon dadi semongko? Apa terus tarik sis semongko?
Bukan, kun semongkoan, jadilah engkau seperti semongko, nasihatnya orang-orang tua kita dulu. Semongko itu ibarat orang itu orang yang tawadhu. Semongko itu tumbuhnya di bawah, di tanah, menempel dengan tanah, semangka itu. Ibarat orang semongko niku wong sing tawadhu. Wong sing tawadhu niku ya napa orang memperlakukan semongko. Wong lek metik semongko dipetik, buahnya diambil, digendong, ditaruh di pickup atau truk, ditaruh pelan-pelan. Kalau ana wong ceritane metik semongko dipetik terus diuntalno nang pickup. Hancur. Niku metik semongko digendong alon-alon dideleh. Wong lek ngoncek semongko nggih napa diiris nganggo lading alon-alon. Orang kalau tawadhu, orang lain itu akan segan kepada kita. Karena kita orangnya kalau kita tawadhu, wong liya niku melu sungkan. Wala takun kelopoan, ojo dadi kaya kelopo. Ya napa kelopo? Ibarat orang kelopo itu sombong, uripe nang dukur. Ibarat orang kelopo itu orang yang sombong. Bagaimana memperlakukan kelapa? Orang mau lek metik kelopo dipeneki mari ngono terus di napa? Ya gak wedung terus dipecok. Kelopo lugur saka dukur debuk dari atas. Gak ono ceritane wong metik kelopo dipetik terus digendong mudun kaya wong metik semongko, gak ono. Lek ono wong metik kelopo kaya ngoten insyaallah lugur sak wonge. Mak beda orang metik nyeor pas toron mbik nyambi mbek gawa kelopone ngoten mboten. Gerpas, geger, labu tebuken ke tanah. Ya kadang pecah pisan. Lek tepak biasane lek ono wit kelopo, omah kebetulan omah kula niku ngarepe niku kuburan ana wit kelapa. Lek ana kelapa lugur tepak teng maesan tas pecah. Ibarat orang kelapa itu orang yang sombong. Uripe nang dukur. Ndangak terus ngene. Orang gerpas. Tidak seperti memperlakukan semangka, lek semongko digendong, didele alon-alon, lek kelapa geger. Setelah itu orang kalau ngombi itu? Ngoncei. Lek ana wong ngoncei kelopo, ya napa ngoncei? Gawe lading alon-alon ngoten nah. Sampai bengkong ladinge gak iso. Ngangkui pecok apa wedung. Mari dipecok ngeten, dipek banyune atau dibuak banyune, mari ngono niku daginge sik di parut, mari diparut sik di peres. Nasibe wong sombong kaya ngoten. Mangane nasihate wong tuwa biyen kun semongkoan wala takun kelopoan. Dadi ya sira kaya semongko, aja dadi kaya kelopo. Lek semongko digendong alon-alon, didele alon-alon, coba semongko diuntalno. Padane cerita niku. Ana wong tuku semongko nang Pasar Tanjung. Takon nang sing dodol. Abang Bu semongkone. Bu abang. Merah. Merah semongkone Bu, merah. Oh nggih pun kula tumbas, tuku loro. Digendong loro niki. Begitu nyebrang keserempet sepeda motor, semongkone lugur. Begitu lugur ternyata pecah, semongkone gak abang jerone tapi isine sik putih, sik nom. Putih. Akhirnya balik nang sing dodol. Lho ya napa semong jarine abang semongkone kok sik putih semongkone. Mbah, apa mak pecah? Niki wau lugur keserempet sepeda motor. Jek semongko make oreng mon labu pocet pote olai. Aja semongko. Menungso lek tiba niku pucet. Dadi akhirnya terus putih. Iki asale mau merah semongko niki krana lugur dadi akhirnya terus
pucet semongkone. Aduh, mati akal. Ya Allah, niki kok malah tekan semongko ceritane niki. Tarik sis. Semongko nggih. Buah yang paling populer kapan hari ini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu para jamaah, nasihat bagi kita semua. Kita harus jangan berjalan petentang-petenteng. Sampean iku apa sing arep sampean sombongno? Wong sampean iku lho, jerone weteng sampean iku nuwun sewu. Isine niku kakus mlaku. Wong sing digembol ngalor ngidul sampean gembol napa jerone? Ngono kok sampean wat megawat, gek medige. Tak masetak. Dim mekodim. Arah apa? Entar ada emah. Kita berjalan jadi orang tuh yang tawadu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, dan barang siapa orang yang sombong, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan dia. Wong niku yen tawadu diangkat kan Gusti Allah. Tapi wong niku yen sombong dielingno karo Gusti Allah. Sudahlah, jabatan yang dimiliki tidak selamanya akan dia jabat. Setiap pemimpin itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada pemimpinnya. Sing tepak dadi pejabat, sing tepak dadi penguasa, sing tepak dadi pemimpin. Ojo sombong. Iku tidak akan kau jabat seumur hidup. Suatu saat nanti pasti akan kau tinggalkan. Sampean yang kebetulan mendapatkan kelebihan harta sugih, ojo sombong. Karena kekayaan itu sifatnya rizki apa yang harta yang kita miliki itu adalah titipan Gusti Allah. Titipan Gusti Allah. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Harta yang kita miliki itu seandainya kita peroleh dari cara yang halal, itu harus dihisab. Karena pertanyaan bagi orang yang punya harta kelak di hari kiamat, pertanyaannya itu ada dua. Apa? Min ainak tasabah wa fima anfaqta. Dari mana engkau peroleh harta ini dan untuk apa kau pergunakan harta ini? Sumbernya ditakokno, penggunaannya juga ditanyakan. Mungkin sumbernya halal, tapi kita gunakan untuk maksiat, dosa wis. Apalagi kalau sumbernya nggak beres. Kayak Robin Hood umpamanya. Ceritanya Robin Hood gak ngoten, merampok dari orang-orang kaya, lalu kemudian hartanya itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Membagi kepada orang miskin itu baik, tapi merampoknya ini yang tidak baik. Cara memperolehnya yang tidak benar. Halaluhu hisab, kita memiliki harta yang halal itu akan dihisab. Wa haramuhu iqab, apalagi dengan cara yang haram itu iqab, akan menjadi siksa kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ojo sombong nggih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang yang sombong. Karena sombong niku sing nyebabno iblis diusir dari surga. Iblis diusir dari surga itu bukan karena iblis tidak mau menyembah kepada Allah. Iblis menyembah Allah ketika di surga. Tapi iblis dikeluarkan dari surga karena dia merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, dan lebih senior daripada Adam, Nabi Adam yang baru diciptakan dari tanah.
Iki kok ono pendatang baru, salah arek anyar, sik wong anyar, diciptakan dari tanah, lalu terus karo Gusti Allah semua yang ada di surga disuruh usjudu li Adam. Bersujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Sujud bukan dalam arti menyembah, tapi sujud di sini dalam arti memberikan penghormatan. Sujudlah kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu, semua yang ada di surga bersujud, termasuk malaikat bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, menolak iblis. Wastakbara, dan rumongso sombong. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus bersujud kepada Nabi Adam? Iblis merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih senior dari Nabi Adam. Perasaan merasa lebih dari orang lain itu adalah bibit-bibit kesombongan. Karena itu jangan pernah kita punya perasaan merasa lebih dari orang lain. Termasuk merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Itu menyebabkan orang sombong. Merasa dirinya lebih suci dari orang lain, itu juga membuat diri kita menjadi sombong. Oh, gak ono sak kampung iki sing tangi bengi kecuali aku. Tade komak selain kerato, tade umat selain sengkok. Sak kampung gak ono sing ahli ibadah. Aku iki jamaah Masjid Baitul Amin. Aku lek salat subuh nang Masjid Jami' Baitul Amin. Sing liyane sik turu melungker kabeh. Perasaan merasa hebat itulah yang membuat kita menjadi mangkane dadi wong niku ya wis sing biasa-biasa ae. Kalau kita mendapatkan kemuliaan, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beliau mengatakan, Nabi Sulaiman itu rojo yang bisa menguasai bukan hanya golongan manusia tapi juga golongan jin, binatang, bahkan kendaraannya Nabi Sulaiman itu apa? Angin. Lah wis hebat Nabi Sulaiman. Tapi apa Nabi Sulaiman? Beliau mengatakan, Nabi Sulaiman sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang aku miliki, hadza min fadli Rabbi. Semua yang aku miliki ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Untuk menguji aku, liyabluwani aashkur am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah, ataukah aku termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah. Makanya jenengan lek duwe kekayaan, punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, punya sawah yang luas, punya apa saja, maka tirulah Nabi Sulaiman. Ini semua adalah pemberian dari Allah Tuhanku. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka niscaya nikmat ini akan aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sungguh teramat pedih. Mugi-mugi kula panjenengan ditadosaken ing tiyang ingkang saged mensyukuri nikmate Gusti Allah.
dan menjadi orang-orang yang tidak sombong atas apa yang kita miliki. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sing sedekah pada hari Jumat pagi ini mudah-mudahan diterima oleh Allah sedekahnya dan diganti dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.